Jadi penting untuk bahan kita refleksi. Apakah kita mendengarkan suara Yesus? Satu hal. Apakah kita mendengarkan suara Yesus di dalam keluarga kita? Dan setelah kita mendengarkan apa yang dikatakan Yesus, apakah kita melaksanakan? Apakah kita melakukan apa yang dikatakan itu tadi? Itu untuk permenungan keluarga. Silahkan menjawab masing-masing. Kalau itu belum terlaksana, jawaban-jawaban semuanya negatif, nah berarti disitulah PR kita. Saya ingin mengajak Anda untuk fokus kepada yang kedua, yaitu apa yang digambarkan oleh Paulus di dalam surat kepada jemaat di Korintus bab 12. Surat Paulus kepada jemaat di Korintus bab 12 ini diberi tambahan catatan subjudul, dua subtema yang saling berkaitan. Subjudul pertama dituliskan rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Subjudul yang kedua, banyak anggota tetapi satu tubuh. Dan teks yang baru saja kita dengarkan ini tadi adalah yang pertama, rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Nah, pada ayat 4 sampai 6 dan kemudian dilanjutkan 11, kita cermati, kita ingat kembali. Saudara-saudara, ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh, dan rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan. Ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya di dalam semua orang. Karunia, pelayanan, perbuatan ajaib ada banyak, dilakukan oleh banyak orang. Langsung berlanjut kepada ayat 11. Di sini ditulis, semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Jadi orang-orang yang menerima atau memiliki atau dapat melakukan hal-hal yang istimewa. Yang istimewa itu apa? Di satu sisi disebutkan pernyataan roh. Yang kedua, berkata-kata dengan hikmat. Yang ketiga, berkata-kata dengan pengetahuan. Yang kelima, iman. Yang berikutnya lagi, kuasa untuk mengadakan mukjizat. Orang masing-masing dari kita diberi karunia atau anugerah khusus. Itu berarti ada tujuan tertentu yang ingin disampaikan oleh Tuhan kepada kita. Ada 3 hal yang pantas kita cermati di sini. Yang pertama,
Kalau Tuhan memberikan kepada kita misalkan karunia berbahasa roh, orang lain mungkin terheran-heran, kok dia bisa begitu ya? Lalu ingin ajari dong supaya aku bisa bahasa roh. Sementara orang yang bisa berbahasa roh mengatakan, kamu kecil. Nah, itu artinya apa? Ada sesuatu yang salah di sana. Nah, jadi Tuhan menghendaki kalau kita diberi kemampuan untuk berbahasa roh, kita tidak boleh sombong, kita tidak boleh egois, tidak boleh mengatakan bahwa itu milikku, itu hanya diberikan kepadaku. Itu bukan tujuan Tuhan. Tuhan tidak menghendaki kita menjadi pribadi-pribadi yang egois. Itu yang pertama. Ingatan kita pertama begitu. Apapun yang kita miliki, entah nanti karunia pengetahuan, artinya kepintaran, kecerdasan, ataupun kecerdasan yang lain, kecerdasan emosional, kecerdasan sosial, apapun bentuknya, itu juga tidak boleh membuat kita lalu tinggi hati. Karena masing-masing dari kita itu diberi karunia yang khusus, yang berbeda satu sama lain. Maka poin kedua adalah Tuhan menghendaki kita supaya membuka diri kita. Tuhan menghendaki supaya kita belajar. Tuhan menghendaki supaya kita mau mengerti. Dan pada akhirnya sadar. Apa yang harus kita sadari? Sadar bahwa kita tidak bisa hidup seorang diri. Sadar bahwa dalam kehidupan bersama kita saling terkait, bahkan bisa dikatakan saling tergantung satu sama lain. Kita untuk dapat hidup normal sebagai manusia memerlukan orang lain, memerlukan orang-orang yang memiliki karunia yang berbeda-beda tadi. Itu mau mengatakan kepada kita bahwa termasuk yang dikehendaki oleh Tuhan adalah Tuhan menghendaki, dan bukan hanya menghendaki tapi mengerjakan, menciptakan kita. Setiap pribadi kita adalah unik. Kita berbeda satu sama lain. Dan dalam potret secara keseluruhan, kita itu ada berbineka, berbanyak, plural. Dan kesadaran akan pluralitas sekaligus juga keunikan itu muncul, harusnya menjadi kesadaran kita sejak dalam keluarga kita. Mengapa sejak dalam keluarga? Kalau sekarang di mana keluarga kecil, anak 1, 2, mungkin 3, tidak terlalu kelihatan. Tetapi kalau zaman dulu, satu keluarga, satu pasang suami istri, rata-rata memiliki anak 6. Bahkan ada yang lebih, ada yang sampai 12. Apa artinya itu? Sebagai orang tua, bapak dan ibu ini, akhirnya dia menyadari atau mereka menyadari bahwa ternyata anakku berasal dari bapak dan ibu yang sama, kok iso bedo-bedo. Memperlakukan anak yang pertama tidak boleh sama dengan memperlakukan anak yang kedua. Memperlakukan anak yang ketiga tidak boleh dikatakan lendok, kakangmu iso, mbak yumu iso, mosok kowe ora iso. Tidak boleh begitu. Artinya apa? Kalau kita mengatakan kakangmu iso, mbak yumu iso, itu artinya kita sepertinya menyamakan atau mengharapkan supaya anak yang ketiga itu sama dengan kakak. Itu yang tidak boleh kita lakukan. Dan itulah proses kita, kesalahan kita. Karena kita mungkin terlalu bangga dengan yang pertama dan kedua, sehingga yang ketiga harus mengikuti yang pertama. Padahal pribadi itu unik, berbeda-beda. Lah itulah persis persoalannya. Setiap pribadi adalah unik. Dan kalau itu anak tadi misalkan contoh yang paling sederhana adalah 6,
Itu artinya dari anak 6 ini nanti harus saling mengerti satu sama lain. Nah, itu bukan hal yang mudah. Bukan hal yang mudah untuk si anak-anak 6 itu tadi. Apalagi kalau jaraknya itu dekat, saben tahun metu, wah sudah luar biasa itu. Sebagai orang tua juga bisa mumet, bisa pusing. Karena apa? Bagaimana caranya ini mempersatukan 6 anak ini supaya sampai pada satu arah, satu tujuan, seperti yang mereka cita-citakan dulu pada waktu membangun keluarga. Nah, itu kesadaran dalam keluarga. Nah, kalau kita di dalam keluarga sudah terlatih untuk mengerti, untuk menyadari perbedaan saudara sekandung sekalipun, itu artinya menjadi sebuah bekal yang baik untuk nanti masuk ke dalam kehidupan bermasyarakat. Menghadapi perbedaan-perbedaan di tengah masyarakat itu sudah biasa, sudah bisa nelateni, nyerateni, itu sudah bisa. Maka tidak akan terjadi perilaku intoleran di tengah masyarakat kalau dia sudah dilatih di tengah keluarga untuk toleran, untuk mengerti perbedaan saudaranya. Orang yang tidak sama dengan saya itu tidak harus disama-samakan dengan saya. Tidak boleh ada pemaksaan di sana. Nah, jadi kebinekaan, pluralitas baik di dalam keluarga maupun di tengah masyarakat adalah sebuah berkah. Itu memperkaya kehidupan pribadi kita, itu memberi warna di dalam kehidupan bersama. Bukan hanya warna kehidupan, tetapi juga pengetahuan. Pengetahuan akan pribadi, pengetahuan akan watak, pengetahuan akan adat. Katakan kepada kita bahwa realita hidup kita menunjukkan bahwa kita itu unik. Kita itu berbeda-beda. Kita perlu belajar mengerti mengenai orang lain. Keperbedaan bukan hanya disadari, tetapi juga dialami. Kita semua merasakan itu. Kita semua mengalami itu. Dan itu nanti menjadi jelas kalau kita cermati di dalam poin yang kedua yang tadi saya sebutkan. Karena setelah tema yang pertama ini mengenai kesadaran akan pelbagai macam karunia, Paulus mengajak kita untuk masuk. Ada banyak anggota tetapi satu tubuh. Kita semua anggota gereja ada banyak, tetapi semuanya adalah satu tubuh Kristus. Dan kepalanya adalah Kristus sendiri. Penjelasan yang begitu sederhana mengenai gereja, mengenai hidup bersama disampaikan oleh Paulus dengan gambar diri kita, yaitu tubuh kita. Mau yang mata, yang sering dilihat orang, yang sering dipuji orang, dan ada anggota tubuh yang tersembunyi, yang tidak pernah dilihat, tetapi itu penting untuk kesehatan seluruh tubuh. Dengan realita tentang pluralitas, tentang perbedaan dan tentang keunikan ini, itu menjadi sebuah perintah bagi kita. Hendaklah engkau mau bekerja sama. Hendaklah engkau mau bersatu. Hendaklah engkau mau dan tahu bersyukur. Mari kita endapkan seluruh pengalaman kita mengenai hidup menggereja, mengenai keluarga ini. Dan mari kita teguhkan iman kita dengan syahadat para rasul.